Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan nomor induk mahasiswa 173114/2007 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dengan Prodi PGSD Dikjas A angkatan 2017. Jadi, saya membuat video kali ini dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Per-Teaching. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak yang terhormat Dr. Hashim SPD MPD selaku dosen mata kuliah Per-Teaching. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran, kedua, fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga, tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang keempat, manfaat evaluasi pembelajaran, yang kelima, tahap-tahap dalam melakukan evaluasi pembelajaran, yang keenam, metode-metode yang dilakukan dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan evaluasi. Adapun evaluasi yaitu bagian dari proses belajar mengajar yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar yang dilakukan seorang guru. Ada beberapa tingkah laku yang sering muncul serta menjadi perhatian seorang guru adalah tingkah laku yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain pengetahuan intelektual atau kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif. Dalam hal ini, evaluasi merupakan suatu proses pengukur dan penilai sebagai upaya tingkah laku untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam perencanaan suatu sistem pembelajaran di suatu jangka atau lembaga pendidikan tertentu. Apa fungsi melakukan evaluasi? Yang pertama yaitu sebagai alat mengukur keterampilan tujuan mata pelajaran, sebagai alat mengukur tujuan proses belajar mengajar, mengetahui kelemahan siswa dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Yang terakhir, menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Apa tujuan melakukan evaluasi? Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah yang pertama yaitu menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Fungsinya sebagai laporan kepada orang tua siswa. Penentuan kenaikan kelas, menentukan kelulusan siswa. Yang kedua yaitu untuk melatih keberanian dan kemajuan peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Apa manfaat dari mengevaluasi? Manfaat dari evaluasi pembelajaran adalah membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu pengelola pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas.
Bagaimana tahap-tahap dalam melakukan evaluasi? Tahap-tahap dalam melakukan evaluasi pembelajaran adalah: yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar yang dibedakan menjadi 4 jenis bagian, yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan pada saat melaksanakan evaluasi, menyusun soal-soal tes sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan data merupakan pelaksanaan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Yang ketiga, melaksanakan verifikasi dan memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik. Metode-metode apa yang digunakan dalam mengevaluasi? Metode-metode dalam melakukan evaluasi pembelajaran adalah: jadi, seorang guru perlu memahami metode dari evaluasi. Yang dimaksud dengan metode evaluasi di sini adalah cara atau strategi evaluasi yang digunakan oleh seorang guru agar memperoleh informasi yang diperlukan. Tugas guru dalam melakukan evaluasi yaitu membantu siswa dalam mencapai tujuan umum dari pendidikan yang telah ditetapkan. Agar tercapai tujuan pendidikan yang dimaksud, seorang guru perlu bertindak secara aktif dalam membantu setiap langkah dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, metode evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu tes tertulis dan non-tertulis. Pertama, evaluasi dalam bentuk tes tertulis ada 2 macam, yaitu tes objektif dan tes esai. Tes tertulis tersebut digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, pengetahuan secara komprehensif. Di samping itu, tes tertulis juga dapat digunakan untuk menganalisis informasi-informasi tentang siswa atau peserta didik. Adapun tes objektif juga disebut sebagai alat evaluasi untuk mengukur atau menghafal kembali dan mengenal materi yang telah diberikan seorang guru kepada peserta didiknya. Tes ini biasanya diberikan dengan suatu item pertanyaan menghafal, yang diantaranya sebagai jawaban besar, melengkapi, dan mengidentifikasi. Pertanyaan pengenalan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu soal benar salah, pilihan ganda, dan soal menjodohkan. Kedua, evaluasi dalam bentuk non-tertulis yang digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dan siswa atau peserta didik. Alat tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi tingkah laku seperti sikap, interaksi sosial, dan sebagainya. Misalnya, pada masa kuliah sepak bola, dengan melakukan tes seperti hanya yang digunakan lewat animasi ini, kita bisa mengatakan bahwa tes non-tertulis lebih efektif daripada tes tertulis karena seorang guru bisa langsung mengetahui apakah peserta didik ini benar-benar menggunakan pembelajaran yang telah dilakukan atau tidak. Begitu pula peserta didik yang melakukan evaluasi juga bisa langsung mengetahui hasil dari evaluasi yang dilakukannya pada
apakah memuaskan atau malah mengecewakan. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat saya petik dari materi yang saya sudah jelaskan yaitu kita sebagai seorang guru atau calon pendidik perlu melakukan evaluasi terhadap belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa tersebut dalam mengikuti proses kegiatan belajar di kelas. Tapi, bukan hanya siswa saja yang harus dievaluasi, melainkan guru juga harus dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah maksimal dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau sebaliknya. Daftar pustakanya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.